Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Roni dari Saham Rakyat dan kita akan melihat terlebih dahulu ya deretan saham pilihan dari Saham Rakyat berikut ini. Antara lain adalah Indofood direkomendasikan dengan level-level beli di 6.850, resisten di 7.000. Telkom buy on weakness 3.670, target 3.840. ESA buy on weakness 1025, resisten di 1085, dan Mitratel beli di 750, target di 770. Oke, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan dari Saham Rakyat. Langsung saja kita akan ulas Indofood seberapa menarik saham ini sehingga Mas Roni merekomendasikan Indofood. Ya, Indofood ini menarik karena ada sentimen kenaikan UMP ya yang terjadi di seluruh Indonesia, di semua provinsi di Indonesia, begitu ya. Kenaikan UMP ini akan mendorong kinerja daripada pegawai daripada Indofood untuk meningkatkan produksi. Tepatnya lebih seperti itu. Kalau secara teknikal memang Indofood ini sudah membentuk three wide shoulder ya dalam beberapa hari dengan lanjut rally. Dan ini tutup harga perdagangan kemarin itu tutup di harga tertinggi. Ini ada potensi penguatan masih belum selesai dan akan dilanjutkan pada hari ini seperti itu. Oke, targetnya adalah di posisi 7.000 dan Ya, ini lebih direkomendasikan untuk jangka pendek atau jangka menengah panjang, Mas Roni? mungkin ini direkomendasikan untuk swing trade dalam sampai pada akhir Desember seperti itu. Sampai pada akhir Desember? Ya. Mengapa Anda lebih memilih jangka pendek sampai akhir Desember saja, sementara kita saat ini sudah ada di hampir pertengahan Desember? Saya rasa di sini penguatannya cukup bagus ya dari Indofood. Kalau kita lihat dari volume transaksi yang selama beberapa hari ke belakang, sekitar 3 hari ke belakang itu mengalami penguatan, didukung juga dengan indikator-indikator MACD yang masih bergerak di atas area baseline-nya seperti itu. Oke, kalau misalnya 7.000 berhasil dicapai hingga akhir Desember, berarti masih boleh di-keep ya. Targetnya ke level berapa kalau 7.000 ini berhasil dilampaui? Ya, mungkin kita targetkan ke 7.100 gitu. 7.100 ya? Ya. Berarti memang nggak lebar ya range-nya? Ya, karena kecenderungan market pada hari ini, pada akhir-akhir ini memang tidak terlalu signifikan kenaikannya, terbatas sekitar 3-5% seperti itu. Oke, yang menarik berikutnya adalah Telkom, salah satu yang diberatkan oleh saham Gotoh sehingga pelemahannya juga cukup dalam dan memberikan imbas yang cukup signifikan karena bobotnya terhadap IHSG juga cukup besar begitu ya. Kemarin berhasil membalikan arah dengan kenaikan 2,22%, tapi tampaknya belum menutup pelemahan yang berlangsung selama 1 minggu terakhir ini. Sudah mencapai 7%. Ya, untuk Telkom sendiri memang sudah ada perlawanan ya, sudah ada dorongan-dorongan pembelian dari market, sudah mulai sedikit terpisah dengan sentimen Gotoh karena memang banyak sekali berita yang mengatakan memang Gotoh ini terkait dengan Telkom, tetapi itu dalam sisi investor strategis, tapi tidak hanya melihat dari sisi jangka pendek, tetapi ini jangka panjang, sehingga kebanyakan market saya rasa kebanyakan investor mulai sedikit demi sedikit paham tentang secara fundamental Telkom ini seperti apa, pergerakannya di akhir Desember seperti apa. Kalau kita lihat di momen window dressing juga, selama sekitar 10 tahun memang Telkom ini kemungkinan untuk kenaikannya itu setiap tahunnya itu ada, walaupun memang di sekitar 2015 itu sempat turun 1,2%. Tetapi secara keseluruhan memang rate-nya itu probabilitasnya itu sekitar 90% dan ini mungkin yang akan diingat oleh para investor dengan berekspektasi bahwa Telkom akan mampu rebound dan adanya pergerakan reversal. Dan kalau kita lihat juga di situ secara teknikal memang ada gap down yang terbentuk dan persoalan waktu ini mungkin akan dapat tertutup oleh Telkom sendiri. Oke, Telkom di pembukaan ataupun pre-opening ya, karena pembukaan masih akan berlangsung 1 menit lagi, menguat 0,54%, saat ini di 3.700. Setelah misalnya level yang Anda rekomendasikan tadi ini tercapai, yaitu di target 3.840, kita bisa berharap Telkom ke posisi berikutnya di level berapa? Ya, level psikologi sih umumnya bergerak selama beberapa hari ke belakang, selama 1 pekan ke belakang itu diperkirakan sekitar 3.900 sampai ke 4.000 karena memang psikologis market menganggap bahwa 4.000 ini sebetulnya Telkom sudah dikatakan murah, apalagi 3.800 seperti itu. Oke, Telkom saat ini di 3.700, Anda bilang boleh buy on weakness ya di 3670. Apakah
level pembukaan pada pagi hari ini kita boleh mulai cicil beli sampai dengan level yang Anda berikan di 3670? Ya, boleh dengan persentase pembagian yang rasional ya menurut saya, artinya kita walaupun sentimennya bagus atau ada pergerakan rebound seperti itu, kita jangan terlalu semacam all in gitu, kita bagi persentasenya, antisipasi ada tekanan-tekanan atau pressure-pressure seperti itu. Oke, hindari Telkom apabila dia menembus support di posisi berapa? Ya, ketika dia menembus di posisi 3.620 lah. 3.640, lebih baik keluar dulu, ada peluang dia akan melanjutkan tren turun ya. Ya. Oke, kita lihat untuk saham berikutnya yang Anda rekomendasikan adalah ESA, buy on weakness 1025. Ya, ESA ini sebetulnya secara teknikal memang sedang rebound seperti itu. Masih ada peluang untuk membentuk double bottom. Kita tahu double bottom yang baru terbentuk akan mencapai neckline-nya seperti itu. Jadi ESA ini memang saya rekomendasikan buy on weakness di 1025 dengan target 1085 sesuai dengan neckline-nya yang terbentuk. Oke, kalau ESA ini melihat benar-benar berdasarkan teknikal ya? Ya, kalau ESA memang teknikal, mayoritas kita melihat dari teknikal, hanya INDF saja yang kita melihat dari. Baik. Oke, ada peluang ke 185, trading jangka pendek saja ya. Buy on weakness di 125 dan saat ini di 130 boleh mulai cicil asal jangan tembus di bawah level berapa? Terpenting tidak bergerak di bawah 1000 seperti itu. Oke, di bawah level 1000 hindari ESA. Baik, kita ke Mitratel. Apa yang menarik dari Mitratel? Mitratel di sini kita lihat ada volume spike ya di situ. Jadi volume transaksinya ini cukup tinggi dan umumnya ketika suatu emiten itu bergerak dengan volume yang cukup tinggi mungkin akan dilanjutkan di hari kedepannya atau di hari ini seperti itu. Karena penguatannya kemarin tutup persis di pada harga tertingginya. Umumnya saham dengan emiten dengan penutupan di harga tertinggi akan melanjutkan kenaikan ke 770. Kalau kita lihat pembukaannya pagi hari ini stagnan, indikasinya apa nih? Mungkin melanjutkan konsolidasi ya dari 3 hari ke belakang seperti itu, tapi selama tidak menuju ke arah level rendah di 735 mungkin akan bisa kita pantau seperti itu. Oke, 770 adalah target terdekat. Kalau itu berhasil dicapai, kita bisa berharap target berikutnya di posisi berapa? Ya, mungkin di posisi bulat ya di sekitar 800. 800 ya. Waspadai MTEL jika turun di bawah level di 735. 735 ya. 735 ya. Oke, itu dia rekomendasinya dan berikut kami tampilkan kembali pemirsa deretan saham pilihan dari saham rakyat yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah Indofood yang direkomendasikan oleh Mas Roni tadi ya. Indofood buy di 6850, target terdekat 7.000. Telkom buy on weakness 3670, targetnya adalah di 3.840 pemirsa. Kemudian ada ESA buy on weakness di 125, maksud kami 1025 dengan target di 1085 dan MTEL buy di 750 dengan target terdekat 770. Kita akan kembali pemirsa nanti mengulas seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dan bagaimana peluang dari saham Gotoh pasca ada rencana hari ini untuk menggelar public expose insidental mengingat harga sahamnya yang turun cukup dalam beberapa waktu terakhir ya. Dan berikut kami hadirkan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di mana IHSG terpantau turun 0,53% di 6.782. Jakarta Islamic Index turun 0,14% di 598. LQ45 turun 0,98% di 937. Dari gainers pemirsa ada PADA yang melambung 29%, 129. Antam naik 1,3%, 1945. MDKA naik 0,95% di 4.270. Inco naik 1,77% di 7.200. Sebaliknya pemirsa, losers adalah Bank Mandiri turun 2,41% di 10.125, BBCA turun 0,59% di 8.400, BBRI turun 0,42% di 4.740, Astra International turun 0,87%, 5.675. Mas Roni, bagaimana mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin IHSG akan konsolidasi dan beberapa saham big cap memang
terpengaruh juga dengan sentimen global ya. Kalau kita lihat dari jumlah atau volume net sell asing yang cukup tinggi, jadi kalau kita lihat dari 5 hal yang sudah disampaikan terkait dengan kondisi global saat ini, yaitu adalah cash itu adalah raja, cash is the king seperti itu. Jadi mayoritas net sell asing itu akan beranggapan kondisi global yang uncertainty begitu lebih aman untuk menyediakan cash, sehingga kelanjutan penurunan dari saham-saham blue chip pada pagi hari ini itu terpengaruh pada hal-hal tersebut seperti itu. Cash is the king artinya keluar dari pasar saham atau justru cash is the king adalah kumpulkan cash untuk bisa beli di harga murah? Ya, kurang lebih seperti itu, karena kan market saat ini masih belum stabil ya. Mungkin dari asing sendiri masih akan mengincar saham-saham mana yang kemudian menarik untuk dicermati. Tapi memang saat ini blue chip, saham-saham blue chip memang sedang koreksi-koreksi ya, walaupun memang dalam trennya masih uptrend. Nah, asing-asing ini juga akan melihat pada awal-awal Desember ini, kita masih belum masuk ke pertengahan Desember, artinya window dressing dengan Santa Claus rally masih belum dekat gitu. Mungkin saya harapkan di sini kita berekspektasi bahwa IHSG ini akan bisa sedikit ada perlawanan gitu ya, ada dorongan di pertengahan sampai di akhir Desember nanti. Oke, saham Gotoh di tengah rencana untuk menggelar public expose insidental seiring dengan harga sahamnya yang turun berjilid-jilid dan sudah di bawah harga book value-nya ya. Sekarang di posisi 100, pembukaan turun lagi, auto reject bawah 6% lebih. Apa rekomendasi untuk Gotoh? Ya, saya rasa hampir kebanyakan analis ya mengatakan memang wait and see dulu. Memang Gotoh ini memang kita pantau terlebih dahulu seperti apa, karena kalau kita lihat dari pergerakannya ini ARB berturut-turut ya turunnya sangat dalam. Kita lihat statementnya nanti seperti apa sekitar pukul 2. Ketika memang ada informasi-informasi yang menarik, mungkin kita bisa pantau juga diikuti dengan adanya pelemahan daripada antrian penjualan pada saham Gotoh seperti itu. Oke, hal yang wajar ketika Bursa Efek Indonesia belum mensuspend saham ini meskipun pelemahannya sudah signifikan? Ya, saya rasa itu mekanisme pasar ya, karena konsekuensi pasar seperti itu, adanya imbas daripada supply and demand seperti itu. Karena secara sederhana sebetulnya Gotoh ini persoalannya pada supply and demand, karena banyak sekali investor-investor lama yang mengantrikan sahamnya untuk dijual atau melakukan profit taking seperti itu. Tapi memang tidak secara perlahan untuk merealisasikan profit secara langsung, sehingga saham Gotoh ini juga menjadi pemberat IHSG. Tetapi kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, sebetulnya dari persoalan dari kenaikan dari kuartal per kuartal itu terjadi ketika memang adanya penjualan yang bertambah seperti itu. Penjualannya itu sekitar bisa mencapai dari 3,4 triliun pada kuartal ketiga di tahun 2021 menjadi 7,97 triliun di kuartal ketiga 2022. Kenaikannya itu bisa mencapai 134%. Jadi wait and see dulu ya? Ya, wait and see dulu. Mungkin Gotoh akan lebih cocok untuk kita pantau dalam jangka panjang, diikuti juga dengan prospek-prospek ke depannya seperti apa. Oke, adapun IHSG saat ini melemah tapi masih dalam tahap konsolidasi begitu ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Roni untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Selamat pagi Mas Roni. Ya, terima kasih. Selamat pagi.